Kompleks makam Pangeran Gajah Manduro, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Misalnya Ini kayak ampel. ada beberapa tipologi nisan yang setipe dengan nisan Sunan Ampel Surabaya, dan juga sama dengan Oh ini ya, tipe ya. nisan Bebek di Sunan Ampel ini ya. di Tuban. Sing di, Ini yang paling besar. sing di, sing iki ya. Besar. Ini yang medium, tapi juga persis sama. Ini tipe yang sepertinya memang beda, tapi satu tipe ya. Ini patah ya. Ada ukiran yang cukup menarik di sini sebenarnya. Jadi kalau dia ini rata begini belum jadi, kita kan gini ya, ini kan buat cuma. Coba lihat, ini kan ada kuntuknya. Nah ini dua memang ada kuntuknya atau patah, kita harus pikirin juga itu. Sepertinya ini patah Bu ini. Nggak rata soal. Gitu ya. Iya, patah. Ini simpulkan ini Diambil. Emang ambil. patahnya ini Bisa jadi diambil. lama nggak terjaga berarti. Tenang aja Dewi. Jadi penelitian itu harus seperti ini, nggak cuma di atas meja cari catatan nasab, itu nanti akan kesasar ke Ubaidillah. Nah ini ya, yang saya foto-foto. Jadi yang mana yang Gajah Manduro? Nah, kita tidak bisa memastikan karena di sini adalah makamnya memiliki tanda-tanda khusus. Nah, maksudnya berlainan. Ada yang ada kupingnya, ada misalnya ini ya, ini kupingnya nggak ada, sebelah kanan ini nggak, kiri nggak ada ya. Terus kita bandingkan sama yang, nah ini beda lagi kan, seperti langsing gitu kan, langsing seperti perempuan ya. Ini sebenarnya mahkotanya ada, cuma ini patah ini. Nah ini tadi nggak ada kupingnya tadi, ini tapi yang paling besar. Bandingkan dengan yang, nah ini misalnya, ini kecil, kayak kuntet gitu kan, kecil. Terus bunder tengahnya, yang atasnya ini seperti lambang apa ya, tambah gitu, plus. Kuncung Gus, ya. Nah ini kayak tombak ya, kayak tombak. Nomor situ. Nah ini seperti waru terbalik ya, seperti waru terbalik. Nah ini kayak tombak. Nah ini nggak ada bundernya, Nah, nggak ada buletannya kan. contoh. Nah ini baru ada telinganya Gus. Yang ini ada telinganya, samping itu loh. Nah ini ada telinganya ya. Ya. Yang tadi itu nggak ada Gus. Yang besar itu tadi nggak ada. Ini yang bagian utara terpisah dari yang bagian selatan ya. Ini bagian utara ada 3 pasang ya. 3 pasang di 3 makam. Kalau yang bagian selatan tadi ada kurang lebih 9 pasang, 9 pasang, jadi 9 makam, 9 makam. Itu tadi, terus di sana ada seperti itu, batas. Ini pagar ya, bata merah. Nah ini panjang modelnya. Ini yang model sedang. Kita coba bandingkan saja.
Ini coba diingat-ingat ya. Gambar ini diingat-ingat, dibayangkan dulu. Masukkan memori. Kita samakan dengan Nissan Sunan Ampel. Ini diingat-ingat dulu ya, diingat-ingat dulu. Dijepret di memori ya. Gimana kira-kira, saudara? Kupingnya mekar sing iki. Kupingnya rada mekar ya. Sebenarnya sama Gus, cuma ini lebih apa ya? Lebih terjaga gitu loh. Kalau sana tadi kan agak aus Gus. Agak aus karena memang tidak pernah ada perawatan khusus ya, namanya juga liar itu kan. Baru diperhatikan oleh BPJB itu sekitar tahun berapa ya? 2018 atau 19 gitu loh, baru didaftarkan. Itu saudara. Jadi hal-hal seperti ini kita dalam mempelajari sejarah itu sering terlewat dan bahkan sengaja dilewatkan. Ya, sengaja dilewatkan saudara. Jadi apakah ini penggantian ini hal yang wajar saudara? Ini adalah kegiatan daripada orang-orang Yaman saudara. Bahwa orang Nusantara, kiai-kiai, sesepuh-sesepuh kita tidak pernah mengajarkan memugar makam dengan yang model-model seperti ini. Kalau bukan kegiatan orang-orang Yaman saudara, itu ya tidak mungkin saudara. Dan itu melanggar undang-undang saudara. Nah, itu yang paling fatal, saudara. Iya, saudara. Ya, ini harus kita memang harus apa ya? Makam-makam di Sunan Ampel itu harus dikuak semua. Yeah. Karena apa nggih? Kemarin saya baru menemukan koneksi lah bahasanya ya. Koneksi bahwa di Malik Ibrahim itu ada juga nisan yang di Sunan Ampel itu ada juga nisan yang bertipe sama dengan punya Malik Ibrahim. Misal ya, ini kemarin yang habis saya dokumentasiin. Coba diingat-ingat ini ya. Nisan ini diingat-ingat, dijepret. Itu Malik Ibrahim itu ya, bisa. Ini di Ampel, posisinya di Ampel. Tipologinya sama. Bukan hanya sama, tapi persis saudara. Kita bandingkan saudara dengan nisan ini saudara. Jeret. Nah, apakah ini nisan yang sama saudara? Atau berbeda saudara? Bahwa yang menunjukkan kesamaan ketika ini dijabut agak panjang ke atas, kalau agak tenggelam ini seperti berbeda, bukan? Ini dari sudut pandang. Nah, ini saya jelaskan ya bahwa ini adalah nisan asli Malik Ibrahim. Yang ada jasadnya yang ini. Penjelasannya gini. Saya tunjukkan ini ya, ini sama yang ada di luaran ini. Yang ada di luar. Ini kalau dijabut ke atas ini sama kayak tadi, jadi masih panjang ke bawah. Nah, ini sama saudara. Ini ada di wilayah apa namanya itu jeding kamar mandi. Ini di depan kamar mandi nih. Nah, ini saudara ya. Ini makam ini. Kan itu kan Malik Ibrahim ya, prasasti ya, nisan yang besar 3 itu saudara. 1, 2, 3 saudara. Nah, itu adalah bernama senotap. Senotap dalam tradisi pemakaman di Pasai itu adalah Qobrul Ajwaf ya Gus ya, atau kubur kosong. Loh, maksudnya gimana?
Ya, itu hanya prasasti penanda. Kalau di apa kegiatan tradisi Siwa Buddha, gitu kan, itu kan namanya pendarmaan. Iya benar. Palinggih atau pendarmaan. Palinggih pendarmaan. Ya, kalau wafatnya itu yang raja-raja yang sudah wafat di Ngaben, di Larung mungkin ya, jasa apa namanya, abunya. Tapi didarmakan sebagai ketika sudah 12 tahun itu didarmakan menjadi prasasti atau candi. Nah, gitu, atau apa namanya, patung ya. Sama di Pasai mempunyai tradisi seperti itu. Pendarmaan atau prasasti batu nisan itu juga adalah tradisi di Pasai, raja-raja di Pasai. Tapi ini hanya sedikit sekali yang mempunyai prasasti, tidak lebih dari 20, tidak lebih dari 20 batu nisan atau raja. Nah, ketika wafat, ya prasasti ini nggak ada, saudara. Hanya nisan yang putih 2 itu sama 1 itu di luar pagar, saudara. Nah, di luar pagar ini kelihatan ya. Ini yang di kakinya orang ini ya. Itu kan ada nisan juga, saudara. Nah, ini kebetulan di luar pagar karena memang ya ketidaktahuan, dianggap ini adalah nisan orang lain, bahwa Malik Ibrahim ini nisannya yang 3 ini, saudara, yang gede sendiri ini, saudara. Nah, yang gede ini, yang sebelahnya ini otomatis keluarganya ya, keluarganya. Kalau bukan keluarga, saudara, nggak mungkin dikasih nisan semewah ini. Ini pasti keluarga, bukan orang lain, apalagi santri. Ini sudah tidak masuk akal, saudara, karena diriwayatkan Syekh Maulana Mahfur ini adalah saudara atau santrinya. Nah, gitu, saudara. Ini kalau penelitian Elizabeth Lamborn, ini adalah pemakaman keluarga, saudara. Coba kita cross check ke foto-foto kuno, saudara. Foto-foto kuno ya di Kit LV Leiden. Nah, ini, saudara, bahwa makam yang kuno seperti ini nah, ini kan 3 ya, 1, 2, 3. Terus yang samping kiri ini juga sama, ada 1, 2, 3. Nah, yang makam bertipe polos itu ya. 1, 2, 3, baru yang setelah keempat ini berbeda, saudara. Mempunyai tipe berbeda, seperti ada ukiran dan membentuk waru. Ya, model waru. Jadi, ini artinya apa? Berarti nisan awal yang ada di kompleks Malik Ibrahim adalah nisan 3 ini, saudara. Nisan 3 ini, saudara. Jadi inilah penanda awal bahwa nisan ini adalah nisan tertua di Jawa Timur. Saya katakan Jawa Timur. Sudah. Karena memang kenapa kok polos, saudara? Karena memang nisan awal-awal itu polos. Dan ketika semakin berkembangnya Islam, itu memiliki corak-corak, memiliki budaya, gitu. Karena sudah mulai berkembang, sudah mulai maju pelan-pelan, gitu ya. Adapun nisan yang prasasti tadi itu, saudara, itu adalah memang pemberian atau penghargaan tertinggi kepada seorang raja dan keluarganya daripada raja sendiri. Jadi Malik Ibrahim ini adalah seorang raja. Diberikan nisan juga bertipe raja. Oleh siapa? Ya oleh raja, saudara. Siapa rajanya? Ya anaknya, saudara. Jadi raja mempunyai anak juga raja. Ketika wafat, yang memberi nisan ini adalah anaknya, putrinya atau putranya.
yang menjadi raja. Nah, gitu. Jadi kenapa didharmakan atau diberikan prasasti yang seperti ini? Karena untuk penghargaan tertinggi kepada raja dan tidak juga menutupi, tidak juga melanggar syariat Islam. Dalam segi pandangan Islam itu kan membangun makam atau meninggikan makam itu kan tidak boleh, saudara. Tidak boleh, saudara. Jadi makanya harus diakali bahwa prasasti nisan ini ditaruh di sampingnya, bukan di atas makamnya, gitu, saudara. Ini beda akhirnya, hukum syariat tidak dilanggar, saudara. Begitu ya. Jadi itulah kenapa yang nisan-nisan aslinya ini bertipe seperti ini, polos, dan nisan pendarmaannya atau palinggihannya kalau menurut Denario, dan kalau menurut Pasai, ya, tradisi Pasai ini adalah senotap prasasti batu nisan. Begitu, saudara. Nah ini, saudara, ya. Ini. Nah, berarti tadi itu Gur, di awal itu siapa yang makamnya siapa? Gajah apa tadi? Manduro. Itu yang mana itu? Apakah bisa diprediksikan? Kembali, saudara, karena Gajah Manduro itu, nah kita baca pelan-pelan ini, saudara. Saudara Aziz, monggo dibaca, saudara. Ya, Saya serahkan ke saudara Aziz Jazuli Al-Mukarram. Allah. Ringkasan manakib sejarah Pangeran Gajah Manduro. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Gajah Manduro. Pangeran Gajah Manduro adalah putra Prabu Kertawijaya dan adik Prabu Kertabumi. Siapa itu, Gus? Lanjut aja. Kertawijaya adalah Raja Majapahit era 1450-an sampai 60-an. Ya itu bapaknya Bri Kertabumi lah intinya. Mungkin bisa dikoreksi sama Denario nanti. Lanjut. 2. Pengangkatan sebagai Batara Sabta Prabu. Pangeran Gajah Manduro diangkat sebagai Batara Sabta Prabu atau Dewan Pertimbangan Agung Raja Kertabumi yang beranggotakan 7 orang. Pangeran Gajah Manduro juga diangkat sebagai kepala para Rakrian, Mahamantri Katrini, sekaligus sebagai Mahapati Prabu Kertabumi dengan nama Mahapati Hamengkubumi Gajah Manduro. Ya, lanjut. Juragan Demite hilang ya? Lanjut, saudara. Ya, 3. Runtuhnya kekuasaan Prabu Kertabumi. Ketika terjadi pemberontakan dari Kadiri yang dipimpin oleh Rakian Dana Ranawijaya dengan Mahapatihnya Raden Udara tahun 1477 Masehi, Prabu Kertabumi meminta kepada para Batara Sabta Prabunya agar melanjutkan wasiat dari ayahandanya yaitu Prabu Kertawijaya supaya menobatkan salah satu keturunan dari Bre Wirabumi dan cucu Bre Blambangan Minyak Sembuyu yang bernama Raden Patu menjadi Nata Wilwatikta Ringgiri sebagai raja penerus Majapahit yang beralurkan Islam guna memperbaiki kondisi spiritual dan politik yang ada di Majapahit yang sudah banyak dilanggar oleh para pejabat-pejabat Majapahit. Maka dibuatkanlah batu tabal Makuta Nata sebagai simbol penobatan Raden Paku sebagai Nata Wilwatika atas mandat Prabu Kertabumi. Pada batu tabal itu dipahatkan lambang Surya Majapahit
dan di sisi dalam samping melingkar diguritkan gelar nama penabalan Raden Paku sebagai nata yang berbunyi Sanggiri Nata Wilwatikta Hatjiang Satmata. Dan di bagian atas kemuncak dari batu tabal nata ditancapkan mustika Raja Werdi dengan satu induk mustikanya berwarna merah yang diambilkan dari batu mahkota Raja Kertabumi, serta pada batu tabal nata diguritkan telapak tangan Prabu Kertabumi sebagai pertanda pemberian kekuasaan tahta Wilwatikta kepada Raden Paku. Prabu Kertabumi menitahkan kepada Batara Sabta Prabu serta para rakyat Mahamantri Katrini untuk menobatkan Raden Paku sebagai nata Wilwatikta mewakili sang Prabu sendiri dengan simbol batu tabal nata yang diserahkan ketika penabalan itu jika kerajaan Majapahit atau Wilwatikta ini benar-benar runtuh oleh pemberontakan Dyah Ranawijaya. Batu penabalan nata ini dibuat pada kondisi Kedaton Majapahit dalam peperangan dengan Dyah Ranawijaya. Setelah batu tabal nata ini selesai dibuat, maka disembunyikan pada suatu ruang bawah tanah, di mana yang mengetahui tempat ini hanyalah keluarga raja. Setahun kemudian, pada tahun 1478 Masehi, Wilwatikta benar-benar runtuh dan sang Prabu Kertabumi sedo ing Kedaton. Perang ini adalah perang yang sangat mengerikan. Hampir semua bangunan Kedaton, pemukiman penduduk, dan para warganya, dewasa dan anak-anak dibantai habis. Mayat bergelimpangan, darah berhamburan menggenangi jalan-jalan. Mayat-mayat terbengkalai, tercecer hingga banyak yang dimakan oleh anjing-anjing liar. Benar-benar sirna ilang kertaning bumi. Wilwatikta senyap bagai berada di pakuburan yang tersisa hanya beberapa orang saja dari pihak keluarga keraton yang kemudian menjadi tawanan, termasuk para Batara Sabta Prabu dan para Rakrian Mahamantri Katrini yang sudah penuh luka hampir mengalami kematian. Lanjut Gus. Lanjut. Batara Sabta Prabu dan para Rakrian Mahamantri Katrini Prabu Kertabumi setelah penaklukan Prabu Kertabumi 1478 Masehi, Wilwatikta dikuasai oleh Dyah Ranawijaya secara berturut-turut. Kepemimpinan dipegang oleh paman Dyah Ranawijaya hingga pada tahun 1486 Masehi. Wilwatikta dipegang kepemimpinannya oleh Dyah Ranawijaya, dan di masa kepemimpinan paman-paman Dyah Ranawijaya, para mantan Batara Sabta Prabu dan Rakrian Mahamantri Katrini, Katrininya Prabu Kertabumi dikucilkan oleh para keluarga dan pejabat-pejabat Majapahit. Sehingga keadaan inilah yang membuat mantan Batara Sabta Prabu dan para Rakrian Mahamantri Katrini ini mengambil keputusan untuk pergi dari Kedaton Majapahit dan kembali melaksanakan mandat dari wasiat Prabu Kertabumi dengan rencana yang sudah disusun dan dengan resiko yang besar. Secara diam-diam mereka mengambil batu tabal nata. Kemudian pada malam hari mereka semua pergi dari Kedaton menuju Canggu dengan tanpa obor. Mereka berjalan ke tepi sungai dan dibantu oleh tukang perahu yang paham jalan alur sungai menuju Sembalo Leran atau Leran. Leran pada tahun 1485 Masehi. Setibanya di Leran dengan menggunakan 3 sampian, dengan mereka berlanjut menggunakan kereta lembu yang disewa oleh mereka di pelabuhan Sembalo untuk membawa batu tabal berlanjut ke Giri. Setibanya di Giri, mereka menghadap Raden Paku dan memperkenalkan diri. Di antara mereka para Batara Sabtu Prabu dipimpin oleh Pangeran Gajah Manduro, adik dari Prabu Kertabumi, dan 6 diantaranya adalah Ki Ageng Narajaya, Pu Tanakung, Pu Mandauli,
Mandalui, Ki Ageng Jambrana, Pu Gagak Mandandi, Pu Tandang. Sedangkan para rakrian Mahanotri dipimpin oleh keponakan Pangeran Gajah Manduro yaitu Raden Surawandi Gelangpati. Pada pertemuan itu disampaikan apa yang menjadi mandat dari Prabu Kertabumi untuk menobatkan Raden Paku sebagai Nata Wilwatik Taringgiri. Maka pada tahun 1486 Masehi dibukalah bangunan padepokan atau pondok di Giri Wangkit dan dibiayai oleh Syekh Bantiong atau Bentong menjadi bangunan Kedaton, dan dibangunlah Kedaton Giri Tundo Pitu yang berdiri di atas Giri Wangkit hingga kemudian dijadikan nama Kedatuan Giri Tundo Pitu, ditandai dengan Candra Sengkala Semedya Resik Herwulu atau 1408 Caka atau 1486 Masehi. Pada akhirnya di tahun 1487 Masehi dipanggillah semua para ulama, baik dari Sentono Ampel Denta, Sentono Gresik, Sentono Wunut, Sentono Sidayu, Sentono Terung ya, Bang Kuning, Bungkul, Banyu Urip, Madura, Tuban, Lasem, Gunung Jati, Majagung, dan Wirasaba untuk menjadi saksi penabalan Raden Paku sebagai Nata Wilwatik. Upacara penobatan ini dilaksanakan pada bulan Kartika dan ditabalkan oleh Batara Sabta Prabunya Prabu Kertabumi. Raden Paku diangkat sebagai Nata dengan gelar Abhiseka Sanggiri Nata Wilwatikta Hajiang Satmata, dan dengan ditandai penyerahan batu tabal Nata sebagai prasasti penabalan mahkota Raja Wilwatikta atas restu dari Raja Wilwatikta yaitu Prabu Kertabumi. Lanjut, Gos. Mungkin cukup ya. Ya. Jadi ini nanti bisa dikomparasikan dari keterangan Den Aryo bahwa di sini menyatakan gelar ya. Jadi Kertabumi itu menitipkan sesuatu kepada Batara Sabta Prabunya bahwa pesan dari ayahnya Kertawijaya untuk meneruskan kepemimpinan Majapahit itu kepada Sunan Giri yang menjadi keturunan dari Bre Wirabumi. Bre Wirabumi ini yang menurunkan raja-raja Belambangan. Itu. Tapi ini perlu didiskusikan lagi karena ini kan ada nama-nama yang setidaknya ada nama-nama ini namanya memang seperti ini atau beda gitu. Jadi Bre Kertabumi itu menitipkan kepada Batara Sabta Prabu, yaitu yang tadi itu, yang makamnya kita ulas tadi, Pangeran Gajah Manduro yang berjumlah 7 beserta bawahannya, itu menobatkan Sunan Giri sebagai Nata Wilwatikta dan gelarnya Sanggiri Nata Wilwatikta Hyang Satmata, yang mana Sanggiri itu Sanggiri yaitu seorang yang menguasai Giri, berkuasa atas Majapahit. Ya, penguasa Majapahit, menjadikan penguasa Majapahit. Nata Wilwatikta itu kan penguasa Majapahit. Hyang Satmata yang mempunyai julukan atau lakop Satmata. Tahu dalam istilahnya itu mempunyai vision atau mempunyai penglihatan masa depan, mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat. Itu gelarnya Satmata. Entah itu indra keenam atau apa. Lalu kalau Arabnya menjadi Ainul Yakin. Lebih ke arah visioner sebetulnya. Visioner ya, bukan indra keenam, tapi lebih visioner itu berarti pandangannya itu luas dan ke depan gitu, maju ke depan. Satmata gitu ya.
Jadi Sunan Giri itu adalah penerus Majapahit secara fakta sejarah dan secara hukum juga sah gitu. Karena yang menobatkan itu bukan ditobatkan sendiri ya. Tiba-tiba Sunan Giri menobatkan dirinya sendiri sebagai Raja Majapahit ya enggak. Ini ditobatkan dan memang ada wasiat dari Kertawijaya, dari zamannya Kertawijaya dilanjutkan Beri Kertabumi, masih tidak nututi, akhirnya diteruskan oleh Batara Sabta Prabunya yaitu Pangeran Gajah Mandura yang makamnya ada di Watu Dandang tadi itu yang kita ulas tadi awal ya. Nah, kalau silsilahnya ini mungkin ya bisa benar atau bisa tidak benar ya bisa dikoreksi gitu ya. Jadi Pangeran Mandura, Gajah Mandura itu putra dari Kertawijaya dan Kertawijaya ini putri dari Kusumawardhani binti Hayam Wuruk. Tuh ya, binti Hayam Wuruk. Jadi sumbernya dari Suluk Singonegoro. Suluk Singonegoro ini kalau dalam catatan Nawa Nata Arya itu sekitar tahun 1650 sampai 80-an lah ditulis itu Suluk Singonegoro ini. Nah ini bisa diperdebatkan, tapi ini hal yang mempunyai hubungan nanti. Kenapa Sunan Giri bisa ditabalkan atau dinobatkan sebagai Raja Majapahit atau Natawilwatikta? Itu mungkin Den Aryo bisa menjelaskan lebih rinci. Jadi sebetulnya Gajah Mandura itu kan disebut dengan Batara Sabta Prabu ya. Jadi di sini adalah sebetulnya sebagai koordinator dari 7 penasihat raja. Nah, ini memang memegang kekuasaan ketika mentasbihkan seorang raja sah itu yang menyerahkan nabilnya itu atau stempel ya, nabil itu stempel kerajaan itu adalah mereka para penasihat ini. Tuh. Maka Gus yakin, jadi kalau memahami tentang di mana posisi makam yang benar itu ada tataran atau tata cara dalam pemakaman itu di era dulu ya. Satu, orang kalau lokasi pemakaman itu berbentuk gumuk atau berbentuk bukit, maka yang paling atas itu yang memiliki kedudukan tertinggi. Ya, kemudian yang di bawahnya itu baru orang-orang. Nah, di sisi kiri adalah anak turunnya, yang di sisi kanan itu adalah keluarga, kemudian yang di bagian kaki ke bawah itu pengikutnya. Itu ada tata caranya itu. Nah, kalau kemudian itu di tanah datar, maka yang kita awasi pertama atau yang perlu kita perhatikan pertama adalah yang sebelah timur sisi selatan. Ya, sebelah timur sisi selatan. Nanti yang di posisi kaki itu bagian dari pengikut atau keluarga, anak dan sebagainya. Nah, nanti arahnya adalah karena itu sistemnya adalah kawitan. Jadi yang mengawali. Jadi kalau yang di sebelah baratnya itu ada yang lebih muda atau kedudukannya lebih rendah. Jadi kalau kondisi datar kepingin melihat siapa yang paling tua atau siapa yang memiliki pendidikan atau kedudukan yang lebih tinggi, itu posisinya adalah di sebelah timur selatan. Gitu. Seperti itu kalau mau melihat keberadaan makam atau meneliti sebuah makam seperti itu. Okay. Nah ini Den, ini di Kijing ya, di Kijing dari makam Sunan Giri, bahwa ini adalah penanda yang cukup jelas bahwa beliau ini adalah mempunyai tahta di atas Majapahit. Jadi lambang matahari Majapahit, Surya Majapahit ini berada di Kijingnya. Kalau nisannya nggak ada. Ya. Nah, itu. Nisannya nggak ada. Nah, ini apakah bisa diartikan bahwa beliau Sunan Giri ini telah menguasai Wilwatikta?
Itu kira-kira. Jadi memang ini perlu dikuak lagi dengan catatan-catatan yang hampir mendekati sezaman, dan juga perlu dicek di makam-makam area Sunan Giri juga paugerannya gimana, terus lambang-lambang yang ada di situ gimana gitu. Nah, ini saya mendapatkan informasi di teman-teman di Pasai kemarin itu Tengku Soekarna, ini ketua dari CISA. CISA itu Center of Information Samudra Pasai. Itu ketika melihat nisan Sunan Giri, itu beliau langsung berkesimpulan bahwa ini adalah nisan Pasai. Fix ini nisan Pasai. Dan ketika disamakan dengan nisan-nisan era 1200-an, di Pasai itu kelumbruan. Jadi nisan Pasai, nisan Sunan Giri, coba saya tayangkan saja ya, biar tidak penasaran. Tapi ini sebenarnya agak gimana gitu ya. Kita kecil gini aja ya, supaya tidak biar ngeblur. Ini adalah nisan Pasai. Dan nisan Sunan Giri ini yang paling bagus tipenya di antara nisan Pasai yang lain. Saya katakan seperti itu karena ketika kita cek di nisan-nisan yang lain, dan Sunan Giri juga nisan yang paling tua bertipe Pasai. Begitu. Apakah ini ada hubungannya atau enggak? Ya harusnya ada. Kalau Sunan Giri ini berasal dari luar yang bukan melalui Pasai atau melalui Aceh, harusnya ya merujuk pada nisan lokal, gitu loh. Nisan lokal sudah ada sebenarnya. Entah itu dari batu andesit, entah itu diukir menurut budaya lokal, atau budaya leluhur asalnya. Begitu ya. Jadi kalau kita merujuk, ini adalah nisan Pasai dan sudah dinyatakan oleh keluarga daripada Pasai sendiri, yaitu ketua CISA. Gitu. Coba kita bisa cross check di nisan-nisan Pasai lain, apakah benar nisan Pasai itu seperti ini. Nah, coba ini aja lebih tidak berbahaya ya, nisan daripada putranya. Nah, ini saja. Kalau ini memang ada, sudah tersebar di medsos. Ini nisan putranya beliau, Sunan Dalem. Ini bisa dicek ya, di capture bahwa nisan ini tipologinya seperti ini. Lalu kita coba bandingkan dengan nisan yang ada di Pasai. Seperti apakah kira-kira, saudara? Apakah iya nisan ini sama dengan nisan yang ada di Pasai? Jangan ngawur, ente saudara. Nah, coba kita langsung bandingkan saja. Ini salah satu yang ada di Pasai, Den. Yang mempunyai inskripsi maksudnya ya. Karena nisan-nisan seperti ini rata-rata tidak memiliki inskripsi, hanya simbol-simbol saja. Yang mempunyai inskripsi nisan seperti ini hanya nisan milik raja. Misalnya ya, seperti ini. Ini adalah milik raja atau keluarga raja. Ini sama, tipologinya sama. Terus nisan misal Tubagus Angke. Ini sama, tipologinya sama. Ini punya Tubagus Angke. Lalu nisan dari bentar. Saya ada beberapa. Nah, ini di Pasai, ini foto di Museum Leiden, saya unduh. Ini memang dari samping, tidak terlihat jelas. Cuma ini kalau misalnya diluruskan, itu sama kayak punya Sunan Dalem tadi itu. Ya, sama kayak punya Sunan Dalem. Ini polos, yang model polos. Kan punya Sunan Dalem polos, cuma mempunyai ukiran di bawahnya. Tuh ya, punya ukiran di bawahnya. Lalu nisan-nisan yang saya carikan kelompok nisan. Nah, ini
Ini ya, kelompok nisan nih. Nah, nih ya, ada kan di tengah-tengah itu satu. Yang lain mempunyai telinga. Nah, sebenarnya hampir sama, cuma mempunyai telinga yang lain, gitu ya. Lebih apa ya, mempunyai makna tertentu lah. Lalu kalau foto Leiden cuma hanya itu yang modelnya seperti Pasai. Ya. Lalu apakah Sunan Giri saja dan Sunan Dalem? Oh tidak. Kita cek ya. Nisannya Sunan Bonang. Nisannya Sunan Bonang seperti ini. Mempunyai jelas mempunyai logo yang jelas bahwa itu adalah Surya Majapahit. Artinya beliau ini adalah ya mempunyai jabatan di Majapahit itu ya. Apakah jabatan beliau Den Aryo? Yang jelas ya pemuka agama atau kaum Brahmana daerah itu. Ya. Pemuka agama. Tapi pemuka agama yang ada hubungan kekerabatan dengan Majapahit loh ya, bukan orang luar. Nah, itu yang ada hubungan kekeluargaan. Lalu mana lagi? Ini ada di makam Sunan Derajat, saudara. Ini berada di makam Sunan Derajat, saudara. Jadi ini di luar ya, di luar Cungkup. Mungkin kalau saudara-saudara ini mau ziarah ke Sunan Derajat pasti menemukan nisan ini. Saudara. Terus nisan apa lagi yang sama, saudara? Ini nisan di Bintan, saudara. Ini di Bintan, saudara ya. Di Bintan itu Kepulauan Riau. Ini sama. Bahwa ini adalah orang-orang penyebar agama atau keluarga yang bermigrasi ke Bintan dari Aceh. Ini sudah hampir dipastikan. Karena apa loh? Kok di Aceh, Bang? Kok tidak di tempat lain? Ya gini, teorinya bahwa nisan seperti ini, saudara, seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Dalem tadi itu, terus Sunan Derajat juga, itu di Aceh ditemukan sejak tahun 1200, saudara. Sudah ada. Era-era leluhurnya Malikus Saleh itu sudah ada nisan seperti ini. Itu, saudara. Jadi kita berkesimpulan bahwa oh ini sumbernya di sana karena paling tua di sana dan paling banyak di sana. Itu. Simpel kalau menyimpulkan hal seperti itu ketika kita melakukan penelitian di lapangan, saudara. Itu ya. Terus nisan-nisan yang ada di Majapahit gimana, saudara? Seperti ini, saudara. Jadi ketika nisan Majapahit itu seperti ini, mempunyai tipologi sendiri, gitu ya. Mempunyai model sendiri, saudara. Ini akan menjadi hal pembeda daripada nisan Wali Songo tadi. Berarti kalau misalnya Wali Songo ini keluarga Majapahit atau keturunan orang Jawa asli, nisannya pasti seperti ini, saudara. Itu. Terus, oh ini saudara, lupa saya, saudara. Ini adalah Sunan Derajat ya. Ini ya sama lah kayak tadi, cuma ini kan difoto dari luar ya, siluet gitu modelnya. Dan megah ya, difoto dari luar Cungkup. Dari modelnya saja sudah kelihatan. Tuh. Apalagi Dan model ini ada juga di Madura, Kimoko itu yang punya itu fotonya. Oh yang gitu ya. begini. Di Madura ada itu model itu. Geng. Saya tunjukkan. Ini Ya. tipe-tipenya, saudara. Tipe-tipe yang ada di Pasai, saudara. Nah, jadi yang tipe-tipe tadi itu diinspirasi oleh tipe F, saudara. Nah, ini tipe F. Tipe F memang polos, simple, tidak ribet. Karena apa? Ya,
bisa dikatakan bahwa dulu di Jawa itu pengukir-pengukir ini masih belum ada, saudara. Maka harus diimpor dari Aceh juga nanti kalau misalnya ini banyak yang wafat harus impor dari Aceh ya repot juga, saudara. Akhirnya memakai tipologi dari batu nisan yang kuno yang juga ada di Aceh. Nah, F itu terbukti ditemukan di era 1200-an. Di Aceh Timur ada, di Aceh Utara ada. Dan bukan hanya 1-2, pelumbruan, saudara, pelumbruan. Tuh. Dan nisan yang B ini adalah turunan nisan F, saudara. B itu turunan daripada nisan F. F ya. Sebenarnya sama, tipologinya sama, coraknya sama. Cuma B ini memiliki epigrafi yang penuh. Samping, kanan, kiri, atas, bawah, kaki itu full epigrafi, saudara. Full epigrafi. Terus yang lain ini apa? Menunjukkan ini kekeluargaan, saudara. Ya A ini nanti hubungannya apa, yang C ini nanti hubungan dengan sultan siapa, yang D nanti hubungannya menantu atau saudara atau ponakan gitu ya. Lalu nisan-nisan yang bawah kayak pentung ini sudah era baru, saudara. Era Kesultanan Aceh Darussalam 1700-an ke atas sudah. Jadi patokannya 1600 ini sudah mulai berbentuk pentung atau kotak seperti G sama H ini ya. Tapi kalau kita cross check lebih kuno lagi, ini hanya yang ada itu ya A, F, B, E dan D, saudara. Itu ya. Itu. Jadi loh, Bang, itu saudara kok sampean bisa menyimpulkan itu, saudara? Ya karena ada bukunya, saudara. Ya ada bukunya. Gus Aziz itu punya itu. Ada bukunya epigrafi Islam terawal dari Usman Yatim, saudara. Saya cekkan aja bukunya, saudara ya, biar kita sama-sama belajar. Nanti yang mau bukunya DM saya, saudara. Saya kasih gratis, saudara. Nah ini misalnya ini ya. Ini penelitian daripada batu-batu atau nisan Aceh. Nah ini ya. Ini lengkap, saudara. Ini lengkap. Jadi penelitiannya ini sampai ke Malaysia ini. Nah, ditemui di Malaysia ini banyak. Karena ya memang Malaysia ini kerajaan-kerajaan Kedah, ini sumbernya di Aceh semua, saudara. Sumbernya dari Aceh semua. Ini kalau dibaca tuntas, saudara, ini kita bisa paling tidak mempunyai ilmu tentang batu-batu nisan yang ada di Aceh. Terus ada lagi ini, saudara, epigrafi Islam terawal di Nusantara. Sama bukunya Usman Yatim juga. Kita belajar bersama-sama, saudara. Nah ini ya. Nah ini bahasa Indonesia, yang tadi bahasa Inggris. Ini yang bahasa Indonesia. Bisa ya bahasa Melayu lah ya. Kalau Melayu kalau ditulis di huruf itu enggak gitu bacanya, A tetap A. Iyalah, itu kan iyalah, itu tetap iyalah, bukan iyalah tulisannya. Ini sama, saudara. Ini membahas nisan-nisan yang ada di Nusantara malah ini ya. Rata ini, mulai dari Aceh, Palembang, Malaysia, ada di Gresik juga ya. Begitu, saudara. Begitu, saudara. Nah, jadi kita berbicara seperti itu, saudara, bukan tanpa dasar. Oh ya, Kimoko. Ini mana Kimoko ini tulisannya ini, makamnya ini. Wah, kok nggak dibuka itu? Di Madura itu. Ronggo Sukowati. Raja Pamekasan. Itu kaitannya siapa, Sunan Giri dengan Belambangan. Itu kan dari ibunya ya, ya Gus ya? Ya.
Tapi bisa ya menurunkan dari anak perempuan gitu. Ya, ini kan masih interpretasi bahasanya Gus ya, masih interpretasi. Kalau versi saya ya, ini kan tadi versinya Gus Saiful bahwa kenapa Sunan Giri itu ditabalkan sebagai Nata Wirwatikta atau sebagai Raja Majapahit itu berdasarkan karena sudah keluarga Majapahit ini sudah dimungkinkan tidak mampu lagi membawa Majapahit ke dalam kejayaan karena dari perilakunya terus ya mulai Gus ada penyelewengan perebutan tahta seperti itulah kurang inilah Gus melihat orang-orang yang dari barat ini dari Aceh ini dari Pasai ini agamanya kok ini agama membawa kerahmatan akhirnya cobalah dikonversi saja Raja Majapahit ini dites saja mereka saja yang menjadi raja tapi ya tidak semudah itu menjadi Raja Majapahit kalau tidak ada hubungan gitu loh. Nah kalau versi Gus Saiful mengatakan bahwa adanya trah daripada Bre Wirabumi atau Belambangan itu Sunan Giri bisa ditabalkan menjadi penerus Majapahit. Tapi kalau saya mempunyai versi sendiri bahwa hubungan Majapahit dengan Samudra Pasai ini adalah hubungan yang sangat erat dulunya. Ada hubungan tertentu sehingga Malik Ibrahim menjadi penyebar dakwah Islam pertama yang berhubungan langsung dengan Majapahit dan cucunya ini sehingga bisa menjadi raja. Ini mungkin tidak ada hubungan Gus. Nah makanya catatan Ibnu Batutah dan Mahuan dalam perjalanan Cengho itu menjadi bukti di situ Gus bahwa hubungan Pasai dengan Majapahit. Kira-kira. Terus yang batu tabal itu ada tadi diceritakan itu. Batu tabal. Nah, yang apa tadi itu bahasanya tuh? Ya yang dari Majapahit tadi ya. Waduh ini kecuali ini kerabatnya sendiri atau iya kurang paham saya itu nanti tak tanyakan ke penulisnya saudara. Ya yang pasti harusnya ya berada di dalam kedaton ya, berada di dalam kedaton. Tapi kedaton sekarang kan sudah hampir sudah terkikis saudara. Yang ada di Giri Kedaton itu loh Gus yang seberangnya. Jadi makam Sunan Giri itu di seberangnya itu kan ada Giri Kedaton ya. Nah itu apakah saudara-saudara sekalian ini pernah melihat Giri Kedaton? Sepertinya belum ya. belum saya Gus. Berapa kali ke sana? Ya, karena memang Saya belum pernah sama sekali, Gus. aduh, saya juga ini gimana ini? Nah, oke lah. Nah, ini. Lek Denarjo iki gak pernah 2 kali. Nah, Maksudnya ngono lho. saya Saya tak carikan saudara ya. terus tadi itu yang ini kan ngutip tadi ya dari apa tadi Suluk Singonegoro itu ditulisnya kapan tuh? Kalau Bisa keterangan ini. dari Gus Saiful itu 1650 sampai 80-an kalau Gus. 17 ya. Ya, itu kutipan kecil saja sebenarnya kalau diceritakan banyak itu. Ini gimana saudara? Kok diam-diaman ini saudara? Mau Ya, saya aslinya Gus pengen dengar statementnya Gai Juragan Demit itu.
Oh, Jadi ini tadi sebenarnya statement menuntut. statement berbahaya, saudara. Aku lagi sakit ini makanya banyak diam. Waduh, Wow. berarti ini ada harus ada yang nyenguk ini, saudara. Nah, ini saudara, ini kan Giri Kedaton namanya ya. Giri Kedaton ini. Saya ke sini Gimana, Gus? Kak, Kasih sana. iya, istananya memang seperti ini kan seperti batu-batu candi gitu, Gus. Nah, yang jadi masjid itu memang sudah roboh kan. Jadi dijadikan masjid. Jadi ini kalau di Gus, dari atas ini besar. Nah, ini langsung saja saudara ya. Seperti ini saudara. Nah, ini. sampai ngopi. Nah, ini ya. Iya sebab mantek ada Besar ini. Oh iya. Berdasarkan catatan di Prasasti Menakwaruju, Giri Kedaton pernah habis diserang oleh kerajaan Sengguru. Semburu. Akhir Majapahit nggih. Iya, di akhir Majapahit itu ketika Giri Kedaton berdiri itu diserang oleh Sengguru. Ya. Kemudian dibakar habis itu. Tapi dari peristiwa itulah kemudian Sengguru sebagai kerajaan terakhir ya Siwa Buddha itu kemudian justru menjadi menjadi kerajaan Islam setelah menyerang Giri Kedaton. Jadi Sengguru itu mana ya? Kepanjen, Anjir, Malang Selatan. Nah, termasuk untuk tempat singgah atau transitnya penyerangan ke Giri Kedaton itu yang ada di Krian itu kan ada daerah yang kemudian dikenal dengan daerah Terung. Nah, karena yang memimpin penyerangan itu adalah Adipati Terung dengan dua putrinya, yang satu bernama Kencana Sari, yang satu Kencana Mas. Itu dua senopati cewek yang luar biasa, ahli panah dan ahli tombak. Tapi justru dua putri inilah ketika menyerang Giri Kedaton justru bersahadat. Gitu. Dan di Tongi Pires, Adipati Terung itu disebut sebagai Pate Bubat, Ya, yang kerjaannya hanya berperang. memang ahli strategi perang gitu. Oke. Makanya Setelah menjadi bawahan dari Sunan Giri, ini akhirnya melawan Belambangan di Pasuruan.